Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Solder Beku Tutorial, belajar bersama seputar kerusakan handphone. Nah, sekarang saya ada servisan handphone Xiaomi ya. Ini Redmi Note 11 Pro dan kasusnya LCD-nya ini bermasalah. Ya, di sini bisa kita lihat LCD-nya ini ada garisnya seperti itu dan kemudian agak sedikit mangap ya LCD-nya. Dan ini memang bekas jatuh. Terus kemudian untuk gambarnya ini sering berubah-ubah ya. Kadang-kadang garis-garis ngeblur seperti itu. Oke, dan di sini ini akan kita ganti LCD-nya ya. Jadi di video kali ini kita akan berbagi tutorial sederhana bagaimana caranya mengganti LCD pada Redmi Note 11 Pro ini. Oke, handphone kita matikan dan kemudian kita segera eksekusi. Yang pertama kita akan bongkar backdoornya. Ini backdoornya ini lem-liman dan seperti kaca ya, kaca atau mika atau plastik tebel, saya kurang begitu paham. Intinya harus hati-hati karena ini menggunakan lem, kita panasi saja ya. Jadi di sini saya menggunakan blower, jadi panasnya jangan terlalu panas. Kita anget-anget saja sampai lemnya itu meleleh dan gampang kita buka. Saya menggunakan plastik seperti ini ya buat nyeset. Nah, ini sebenarnya ini sudah cukup mudah, namun ya sebagai urut-urutannya buat teman-teman pemula kita praktekkan saja ya. Sebenarnya backdoornya ini memang lemnya sudah agak terlepas ya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat memang handphonenya juga sudah pernah dibongkar. Ini sudah ada lem teknisi ya. Sudah pernah dilem ulang maksudnya. Tapi untuk kerusakan saya tidak tahu apa kerusakannya ya. Atau mungkin LCD-nya juga ya. Pernah ganti LCD karena memang yang saya lihat bawaannya LCD-nya tidak begitu seperti LCD Super AMOLED ya. Memang untuk presisi, cuma gambarnya bukan Super AMOLED karena bawaan handphone ini kalau masih ori itu Super AMOLED ya. Jadi bisa dipastikan sudah pernah ganti LCD. Nanti kita pastikan saja ya kalau sudah kita bongkar LCD-nya. Oke, kemudian setelah baut kita lepaskan, ini kita congkel dan pelan-pelan. Di situ ada fleksibel sidik jari ya, jadi harus hati-hati ini ya. Kita lepaskan dulu. Jadi handphone ini sidik jarinya di samping sini ya, bukan on screen. Biasanya kalau LCD Super AMOLED kan dia on screen atau di dalam LCD ya. Kita lepaskan. Untuk soket konektor baterainya ada dua ya, sisi kanan dan kiri. Kemudian ini tidak usah kita lepas baterainya karena kita soket LCD-nya itu ada di bawah ya. Jadi baterai tidak usah kita buka atau kita bongkar. Kita buka yang bagian bawah. Nah, ini kita lepaskan dulu untuk fleksibel antena. Kemudian ini speaker buzzer kita congkel, kita lepaskan. Lalu untuk PCB boot bawahnya kita lepaskan. Nah, di sini ada soket LCD. Jadi ada fleksibel yang menghubungkan dari mesin atas ke sini. Kemudian ini buat sambungan soket LCD ya. Oke, lanjut. Kita buka LCD-nya. Di sini memang LCD-nya itu sudah sebagian ada yang mangap ya, sebagian ada yang mangap karena memang bekas jatuh atau kena benturan. Namun sekali lagi urut-urutannya seperti ini. Jika teman-teman pemula khususnya untuk LCD-nya ini lemnya masih lengket, silakan teman-teman panasi seperti ini agar mudah kita lepaskan ya. Ini LCD-nya tadi kan masih tampil ya walaupun garet. Walaupun kata orangnya kadang-kadang ngeblur, garet-garet seperti itu. Namun ya kita tetap hati-hati ya. Ini barangkali nanti LCD-nya ditinggal, bisa buat kita ngetes ya.
Jadi untuk cara melepas LCD-nya seperti ini. Sekali lagi buat teman-teman yang lemnya masih keras ya, di ini lagi ya. Nah, ini sudah terlepas. Oke, dan di sini bisa kita lihat untuk LCD-nya ternyata memang bukan ori ya. Ini sudah bukan ori. Kemudian ini kita lepaskan untuk saringan spekernya ya di atas. Nanti bisa kita pasang kembali di LCD yang baru. Oke. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita tinggal bersihkan saja sisa-sisa lem yang ada di premnya ya, di sekeliling premnya ini, agar nanti ketika kita ganti LCD yang baru itu bisa presisi ya. Jadi sekali lagi untuk Xiaomi Redmi Note 11 Pro ini, LCD bawaan pabrikannya itu Super AMOLED. Nah, di sini kita akan ganti LCD yang standar, mungkin di atas standar ya, tidak terlalu KW-KW banget, tapi sekelas Incel ya. Jadi Incel sama yang KW itu berbeda ya, kualitasnya berbeda. Kemudian tingkat kepresisiannya juga lebih presisi ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita belikan LCD-nya, di sini kita langsung kita buka ya. Ini mereknya Sansen ya untuk LCD-nya. Kemudian kita tes dulu ya. Oke, kita langsung tes saja dulu untuk LCD-nya. Kita akan lihat untuk kebersihan LCD, kemudian kecerahan, warna, lalu fungsi touchscreen-nya ya, itu yang paling penting ya. Pastikan touchscreen berfungsi dengan normal. Jadi jangan dilem dulu ya, kita tes dulu seperti ini. Untuk tingkat kepresisiannya ini presisi sekali, presisi sekali, tidak renggang ya. Jadi kita tes dulu ya. Jadi kalau misalnya ada kendala touchscreen-nya error, lompat-lompat, atau di sentuh itu kurang sensitif atau bagaimana, itu kalau di sini belum kita lem ya, nanti bisa kita retur ya, minta ditukar sama yang lain ya. Kita tes sebentar, ini yang bawah ya, ini kita tes seperti ini saja ya. Biasanya sudah aman, sudah mantep untuk touchscreen-nya ya. Untuk gambarnya sama ya dengan yang sebelumnya. Oke, kita lepaskan kembali, lalu kita lem ulang ya. Kita lem maksudnya LCD-nya. Untuk saringan spekernya, nah ini kita tempel saja seperti ini. Ya. Tempel saja, presisi. Nanti kita timpa lem saja. Kita olesin lem. Di sini saya menggunakan lemnya tipis-tipis saja ya. Ini kalau yang belepotan kita lap ya, biar rapi saja ya, karena kalau belepotan itu nanti hasilnya ya kotor ya, kurang bagus ya. Oke, kemudian ini ada plastik ya, kita klet karena plastik ini menutup kamera depan ya, menutup kamera depan kalau tidak kita lepas ya, makanya jangan lupa. Oke, kita langsung pasang ya. Nah, ini sangat presisi sekali ya, kayak kayak originalnya. Karena biasanya kalau LCD bawaan Super AMOLED atau AMOLED itu kalau kita ganti yang KW ataupun yang standar itu agak sedikit renggang ya, tidak presisi gitu. Namun di Xiaomi Redmi Note 11 Pro ini, walaupun LCD-nya ini yang lumayan bagus ya, tetapi bukan Super AMOLED, dia presisi, sangat presisi sekali ya. Oke, kita rapikan kembali semuanya. Jadi di sini kita langsung saja pasang casingnya, dan kemudian nanti kita ikat sekalian
backdoor belakang ya, jadi sekalian mengeringkan lem LCD-nya dan lem backdoor belakangnya biar tidak memakan waktu yang lama ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, sangat presisi sekali, kayak ori ya. Untuk tingkat kepresisiannya yaitu kayak ori ya. Oke, kemudian tinggal kita baut saja. Jadi sekali lagi buat teman-teman pemula khususnya yang dapat kasus handphone serupa seperti ini, lakukan caranya atau langkahnya seperti ini ya, jika teman-teman ingin mengganti LCD sendiri ya. Dan saran saya untuk mengganti LCD itu hindari pembelian online kalau bisa ya. Kalau bisa itu datang ke toko langsung, kita bawa mesinnya kemudian dites ya, dites, dan kalau bagus bawa pulang. Itu pun di rumah biasanya saya tes lagi ya, kalau pastikan harus benar-benar bagus ya, seperti itu. Oke, ini kita ikat menggunakan karet dan diamkan kurang lebih 1 jam ya. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya Solder Beku Tutorial. Sekiranya video ini bermanfaat buat teman-teman, bisa bantu kami subscribe dan like-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.